Ini masih lanjutan dari penjelasan hadis adil amanata ila manik tamanaka wala tahun manhonaka. Jadi sebelumnya sudah kita jelaskan tentang bagaimana mensikapi sebuah pengkhianatan. Jadi ada 3 madhab, 3 cara mensikapi pengkhianatan. Nah, ini kita akan jelaskan yang keempat. Ya, yang keempat. Pendapat yang keempat ini adalah pendapat dari Ibni Hazm. Anahu yajibu alaihi an ya'khudha bi qadri haqqihi. Jadi orang yang dikhianati itu justru wajib untuk mengambil haknya. Wajib itu mengambil haknya. Sawaun kana min nau'i ma huwa alaihi au min ghairihi. Ya, terserah jenisnya itu sama atau tidak sama. Pokoknya dia wajib untuk mengambil haknya. Ya. Umpama mobilnya diambil, ya sudah. Dia harus ngambil balik mobilnya orang yang ngambil. Atau kalau dia tidak punya mobil, ya ambil apa yang dia punya. Entah sertifikat tanah atau rumah, pokoknya diambil. Jadi dia wajib mengambil kembali hak yang diambil oleh orang lain. Wa yabi'u wa yastaufi haqqahu. Nah, terus dijual itu. Dijual kalau mobilnya yang diambil itu senilai 100 juta misalkan. Kemudian dia ngerampas balik sertifikatnya orang yang ngambil, misalnya rumahnya dijual laku 300 juta misalkan, ya dia ngambil yang 100 juta haknya itu. Fa'in fadola alama huwa lahu roddahu lahu au liwa rosatihi. Nah, kalau dia sudah mengambil haknya yang 100 juta itu, lah sisanya ya dikembalikan kepada orang yang nganiaya, yang berkhianat itu sisanya. Atau kalau orangnya sudah mati ya dikasihkan ahli warisnya. Wa inna koso baqiya fi dhimmatiman alaihil haq. Nah, umpama kok kurang ya, dia dirampas mobilnya nilainya 100 juta, dia hanya mampu menyita sepeda motor 2 biar harganya 50 juta, kan masih kurang itu. Lah itu ya orang yang ngambil mobil itu masih hutang, masih punya tanggungan. Fa'in fadola alama huwa lahu roddahu lahu au liwa rosatihi. Nah, kalau sisa ya harus dikembalikan. Jadi dia hanya mengambil haknya saja. Selebihnya ya dikembalikan lagi ke pemiliknya atau ke ahli warisnya. Wa inna koso baqiya fi dhimmatiman alaihil haq. Nah, kalau kurang yaitu tadi masih jadi tanggungannya orang yang berkhianat itu. Fa ilam yaf'al dzalika fa huwa asin lillah. Ya. Kalau orang yang didolimi, dikhianati hartanya, misalkan kok dia diem saja, tidak berbuat apa-apa, nah itu malah dihukumi nentang pada Allah. Ya, dihukumi nentang pada Allah. Karena apa? Dia membiarkan suatu kedoliman. Dia membiarkan
suatu kedoliman. Ya itu, walaupun yang didolimi ya dirinya sendiri. Illa an yuhallilahu ayubarri'ahu fahuwa makjurun. Ya, kecuali kalau yes, dia betul-betul menghalalkan, betul-betul mengikhlaskan, ya sudah, berarti dia mendapat pahala. Tapi kalau dalam hati masih ada rasa tidak rela, tidak yes itu justru dia yang salah. Kamu mampu ngambil kok, kenapa ndak kamu ambil? Tapi dibalik itu apa? Ngeresulo, ya, dalam hati ngerundel. Fa in kanal haqqu alladzi lahu la bayyinata lahu alaihi wa dhafara bisai'in min maliman indahu lahul haqqu akhadahu fa in tuliba angkara wa inistuhlifa halafa wa huwa makjurun fi dzalika. Ya, qala wa hadza qaulus Syafi'i wa Abi Sulaiman wa ashabihima. Wa kadzalika indana kullu man dhafara lidzalimin bimalin fafardun alaihi ahduhu wa insaful matlumi minhu. Ya. Jadi seandainya haknya itu yang dikhianati oleh orang itu ya ndak ada saksinya, jadi la bayyinata lahu alaih, ya, jadi si B mendolimi si A, ya, terus dalam pendoliman itu kok ya ndak ada saksinya, ya ndak ada anunya, istilahnya hakim mau menghukumi itu ya abu-abu, ya. Lah terus si A itu ya tetap boleh kalau memang itu haknya, dia ambil haknya yang diambil oleh si B itu, ya, boleh ngambil haknya itu, duitku diambil atau uangku diambil 200 juta, ya sudah, duit dia ya tak ambil 200 juta, sama, situ. Itu kalau dia memang yakin itu hartanya diambil oleh si B, walaupun itu tidak ada saksi siapapun, ya. Lah terus kemudian umpama si B itu tidak terima, terus nuntut balik, ya, duitku kamu ambil 200 juta. Nah, dia juga si A harus berani ingkar, enggak, adanya aku ngambil duitmu karena kamu yang ngambil duitku, kan gitu. Umpama si A disuruh sumpah, ya sumpah saja, enggak apa-apa, wa huwa makjur. Nah, dia dapat pahala seperti itu karena dia menegakkan haknya, mengambil haknya. Dan seperti itu menurut Ibnu Hazm, nah ini pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu, ya. Abi Sulaiman juga seperti itu. Teman-teman keduanya juga berpendapat seperti itu. Lah, ya menurut kami Ibnu Hazm ya memang harus seperti itu. Jadi kulluman dhofaroli dolimin bimalin fafardun alaihi ahduhu. Jadi seseorang yang mendapatkan suatu harta dari orang dolim dan dia memang yang didolimi, ya sudah, dia boleh mengambil haknya. Fafardun alaihi ahduhu, wajib dia mengambil kembali haknya, ya. Dan kalau itu adalah milik orang lain, ya sudah, dia dalam rangka menegakkan kebenaran, yes, dia ngambil,
dan membela orang yang didolimi. Iki uang sampean, tak ambilkan dari si dia yang mendolimi sampean. Gitu. Kalau uangnya sendiri ya ngambil, atau orang lain ya dibela itu. Nah, pendapat yang keempat ini itu mengambil dalil dari dua ayat ini, walaman tasoro ba'da dzulmihi faulaika ma'alaihi min sabil. Ya, jadi bagi orang yang di situ mampu istilahnya membalas setelah didolimi, ya, termasuk mengambil kembali haknya, maka yaitu tidak dosa. Faulaika ma'alaihi min sabil. Juga ada ayat lain, wal hurumatu kisos. Jadi kehormatan itu ada pembalasannya. Ya. Kehormatan itu ada pembalasannya. Kemudian dengan ayat Allah yang lain, manik tada alaikum pak tadu alaihi bimis lima tada alaikum. Jadi siapapun yang mengganggu kalian, ya, ngelewati batas atas kalian, ya silahkan kalian juga ngelewati batas atas orang itu dengan semisal bagaimana dia melewati batas atas kalian. Nah, juga yang pendapat keempat itu berdasarkan sabdanya Rasulullah kepada Hindun. Hindun itu istrinya Abi Sufyan. Khudhi ma yakfiki. Ya. Khudhi ma yakfiki wa wala daki bil ma'ruf, ya. Wa wala daki bil ma'ruf. Jadi Hindun itu kan istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kaya tapi pelit. Pelit. Haknya istrinya tidak dipenuhi. Ya kan? Terus Nabi nyuruh apa kepada Hindun, istrinya Abi Sufyan? Ya kamu ambil sebagai hakmu mencukupi kebutuhanmu dan anakmu bil ma'ruf. Nah, itu kan berarti wajib mengambil kembali harta kita yang dikhianati oleh orang, itu wajib. Ini pendapat yang keempat. Terus juga ada riwayat di hadis Bukhari. Ini in nazaltum biqaumin fa amaru lakum bimayan bagi lidhaif faqbalu. Kalau kalian itu tinggal singgah di suatu kaum, terus kaum itu juga mengusahakan apa yang layak untuk tamu, ya silahkan kamu terima. Ya semampunya itu. Fa ilam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif. Kalau mereka kok tidak nyuguhi kalian, ya kalian ambil sendiri haknya tamu. Ya, wastadalla liqaunihi idza lam yaf'al asian. Sehingga Ibnu Hazim mengambil kesimpulan bahwa hadis-hadis itu, ayat-ayat itu kalau tidak dilaksanakan berarti dia nentang. Wong dia didolimi, mampu membales tapi enggak mau membales, tapi gerundel di belakang. Nah, itu malah nentang itu. Dalilnya juga wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi tolong menolong itu atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Nah, kalau ada kedoliman kok dibiarkan saja, ada pengkhianatan dibiarkan saja, nah itu berarti diambil kebalikannya, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, itu berarti kamu tolong menolong atas dosa dan permusuhan, kan gitu. Termasuk ada hadis lagi, man ro'a mungkaron fal yughayyir biyadih. Nah, itu termasuk, ya. Nah, kemudian Ibnu Hazm menjelaskan tentang hadisnya Abi Hurairah yang ini, ya, bahwa hadis ini itu diriwayatkan oleh Tolku bin Ghanam, An Sarik dan Qais bin Rabi.
Nah, semuanya ini dhaif. Nah, ini dhaif. Ya. Qala wala in sahha falakut jatafih. Umpama hadis ini sahih pun tidak bisa diambil hujah di dalamnya. Nah, li'annahu laisa lahu intisabul mar'i min haqqihi khianatan. Ya. Karena isinya hadis itu kalau dipikir-pikir ya gimana orang didolimi kok ndak boleh mengambil haknya, orang dikhianati kok masa nggak boleh mengambil haknya. Bal huwa hakun wajibun, ya, wa ingkaru mungkar intaha muhtasaron. Justru dengan mengambil haknya kembali itu adalah hak wajib dan bentuk mengingkari kemungkaran, dan itu dapat pahala. Itu penjelasan dari Ibnu Hazm pendapat yang keempat itu.